Di tengah gemerlap kehidupan modern Jepang yang serba cepat dan rasional, lahirlah seorang anak bernama Naoki Maeno pada tahun 1975. Negeri matahari terbit itu, meski maju dan kaya budaya, sering dipandang sebagai tanah yang renggang dari urusan spiritual. Namun di balik itu, diam-diam tumbuh sebuah jiwa muda yang haus akan makna hidup. Sejak usia 14 tahun, Naoki mulai diliputi oleh pertanyaan-pertanyaan besar yang tak mudah dijawab. Dari mana aku berasal? Kemana aku akan pergi? Untuk apa aku hidup? Tak ada yang menuntunnya ke pertanyaan itu. Keluarganya tak dikenal religius, dan lingkungan sekitarnya pun tak mendorong pencarian spiritual. Tapi rasa dahaga itu datang dari dalam, sunyi namun mendesak. Sebuah pencarian yang terasa asing, namun begitu nyata. Ia seolah tengah melangkah di jalur yang tak biasa, mengikuti suara hati yang tak terdengar oleh banyak orang. Awalnya, Islam bukanlah jawaban yang terlintas di benaknya, bahkan justru sebaliknya. Naoki mengaku pernah memandang Islam sebagai agama yang fanatik, menyeramkan dan jauh dari akal sehat. Agama itu, katanya kemudian, adalah hal terakhir yang akan kupelajari. Namun hidup seperti sungai selalu menemukan jalannya. Pandangan yang awalnya penuh curiga perlahan akan runtuh. Bukan karena debat panjang atau khotbah yang memaksa, tapi lewat pengalaman hidup yang membukakan mata dan hati. Takdir membawanya jauh dari tanah kelahiran. Pada usia 17 tahun, Naoki mendapat kesempatan belajar di Melbourne, Australia. Di sanalah semuanya mulai berubah. Sebuah keluarga Muslim menyambutnya dengan tangan terbuka, bukan dengan kata-kata kasar, tapi dengan kebaikan sehari-hari. Kehangatan mereka menembus dinding prasangka yang selama ini membeku dalam pikirannya. Seperti air yang jatuh perlahan pada batu, perlahan tapi pasti, hatinya mulai melunak. Yang paling membekas bukanlah argumen logis atau debat ilmiah. Justru saat kepala keluarga itu menyodorkan sebuah buku, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, dengan kalimat sederhana, "Bacalah ini dan pikirkan sendiri." Tak ada paksaan, tak ada intimidasi. Hanya undangan tulus untuk memahami. Di situ Naoki merasa dihargai, dipercaya, dan diberi ruang untuk merenung. Ia menyadari bahwa pendekatan ini sangat sesuai dengan watak orang Jepang, yang lebih nyaman mencari sendiri daripada diyakinkan dengan cara-cara agresif. Dan dari benih kecil yang ditanam tanpa tekanan itu, tumbuhlah keyakinan yang perlahan-lahan bersemi. Sepulang ke Jepang, ia terus membaca, terus mencari. Sampai akhirnya, pada usia 18 tahun, ia mengambil langkah besar yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Ia mengucap syahadat dan menjadi seorang Muslim. Meskipun keputusan memeluk Islam sudah ia ambil di usia 18 tahun, perjalanan spiritual Naoki tak berhenti di sana. Justru dari titik itu, langkah-langkah berikutnya semakin dalam dan bermakna. Ia terus menggali, mencari pijakan yang lebih kuat, dan dalam proses itulah ia bersinggungan dengan dua hal yang kelak memperkaya imannya, ibadah haji dan sebuah filem biografi. Film Malcolm X yang memotret kehidupan penuh gejolak seorang pencari kebenaran menjadi cermin yang memantulkan kisahnya sendiri. Dari sosok yang dulu penuh kemarahan dan prasangka, Malcolm berubah menjadi tokoh spiritual yang rendah hati dan bijaksana. Perjalanan tokoh itu terasa akrab bagi Naoki. Ia pun terinspirasi bahwa keyakinan sejati memang tumbuh dari pencarian panjang, bukan dari warisan atau dogma semata. Lalu datang momen sakral itu, haji. Bukan sekadar perjalanan ke Tanah Suci, tapi sebuah kepulangan jiwa.
Di tahun 2019, ia akhirnya menjejakkan kaki di Mekah. Dalam balutan kain ihram yang sederhana, di tengah lautan manusia yang bergerak dengan satu niat, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kepasrahan total, seolah tubuhnya menyatu dengan doa-doa yang berterbangan ke langit. Ia tak hanya menunaikan rukun Islam kelima, tapi menemukan kembali dirinya di tempat yang paling suci di bumi ini. Haji itu adalah konfirmasi batin bahawa jalan yang ia pilih sejak muda bukan hanya benar, tapi indah. Sebuah pengingat bahawa iman adalah perjalanan yang tak pernah selesai, selalu ada ruang untuk lebih dalam mencinta, lebih jujur percaya. Namun tak semua bahagian dari perjalanan ini penuh cahaya. Ada sisi gelap yang harus dihadapi. Keputusan Naoki untuk memeluk Islam menciptakan badai dalam keluarganya, badai yang nyaris menghancurkan segalanya. Ia tahu ini akan datang. Bahkan sebelum mengucap syahadat, hatinya telah dilingkupi kecemasan. Bagaimana reaksi orang tuanya, bagaimana keluarganya yang begitu menjunjung harmoni dan loyalitas akan menerima keputusan ini. Dan benar saja, badai itu datang. Salah satu dokumentasi bahkan menyebutkan kalimat yang menyesakkan, "You're not my son anymore." Sebuah pengucilan emosional yang mungkin hanya bisa dipahami jika kita mengenal dalamnya budaya Jepang di mana menjaga nama baik dan kesatuan keluarga adalah segalanya. Penolakan itu bukan sekadar kehilangan rumah, tapi juga kehilangan tempat kembali. Keyakinan yang semakin kuat. Ia pergi ke Suria menimba ilmu di Faith Islamic Institute, Damaskus, tempat yang jauh dari segalanya, kecuali cahaya yang ia cari. Di sana, ia belajar syariah, menekuni akidah dan menyerap ilmu-ilmu Islam dari sumbernya langsung. Tak ada dukungan keluarga, tapi ada semangat yang tak bisa dipadamkan. Semangat untuk terus berjalan meski sendirian. Semangat seorang pencari yang telah menemukan arah. Perlu diketahui bahawa sebelum menemukan Islam, Naoki sempat menoleh pada Buddhisme. Ia tidak sekadar tertarik, tapi benar-benar mempertimbangkan untuk menjadi biksu. Ini menunjukkan bahawa pencariannya bukan main-main. Ia membuka hati dan pikiran pada berbagai jalan spiritual. Namun semakin dalam ia menyelami ajaran-ajaran itu, semakin ia merasa ada ruang kosong yang tak terisi. Baginya, agama sejati bukan sekadar ajaran untuk menenangkan pikiran, tapi harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Ia ingin sebuah keyakinan yang menyentuh seluruh aspek hidup, dari hal terkecil hingga cita-cita terbesar. Naoki merasa bahawa dalam Islam ia menemukan jawaban yang menyatu, tidak terpecah antara dunia dan akhirat, tidak terpisah antara ritual dan nilai sosial. Islam, menurutnya, menawarkan struktur hidup yang utuh, yang mengajak untuk berfikir, merasa, dan bertindak secara selaras. Maka, ia pun melangkah. Bukan karena menolak keyakinan lain, tapi karena telah menemukan rumah yang lebih cocok untuk jiwanya. Setelah mengalami sendiri prasangka terhadap Islam, Naoki yang kini dikenal sebagai Syekh Ahmad Maeno mengerti benar mengapa banyak orang takut pada sesuatu yang tak mereka kenal. Ia pernah berada di posisi itu, yakni memandang Islam sebagai sesuatu yang asing, menakutkan, bahkan berbahaya. Kini sebagai seorang Muslim dan seorang imam, ia menggunakan pengalamannya untuk membalikkan stigma itu. Di Jepang, di mana Islam sering dianggap sebagai budaya asing yang ditoleransi tapi tak sepenuhnya dipahami, Syekh Ahmad menjembatani kesalahpahaman itu dengan cara yang lembut dan bijaksana. Ia menekankan pentingnya menyampaikan Islam dalam bahasa Jepang karena hanya dengan memahami dalam bahasa hati sendiri, seseorang bisa benar-benar menerima. Ia tahu betul bahawa perubahan tak datang lewat paksaan, tapi dari ruang yang diberikan untuk berfikir. Kehadirannya bukan hanya penting bagi komunitas Muslim, tapi juga bagi masyarakat luas yang tengah mencari makna hidup di tengah dunia yang semakin cepat dan bising. Lebih dari itu, kehidupan pribadinya pun menjadi bukti bahawa iman bisa tumbuh dan mekar, bahkan dari tanah yang awalnya terasa gersang. Ia menikah dengan seorang perempuan Jepang yang ia temui semasa studi dan bersama, mereka dikaruniai 5 orang anak. Dari seorang anak muda yang pernah ditolak oleh keluarganya sendiri, kini ia menjadi ayah, suami, dan pemimpin yang penuh cinta.
Rumahnya bukan hanya tempat tinggal, tapi juga ruang di mana Islam hidup dalam keseharian tenang, hangat dan penuh makna.